Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bakal jelasin tentang pengertian dan tujuan dari komunikasi pemasaran. Nah, ada yang udah tahu belum komunikasi pemasaran itu apa? Nah, komunikasi pemasaran itu sendiri adalah cara di mana kalian menyampaikan pesan tertentu terhadap konsumen. Nah, ada 3 elemen nih yang harus kalian perhatikan di dalam menyampaikan komunikasi pemasaran. Yang pertama yaitu pesannya. Apa sih yang ingin kalian katakan kepada konsumen sehingga konsumen bisa mengerti apa yang kalian sampaikan. Nah, yang kedua yaitu targetnya. Kalian juga harus tentuin siapa target yang kalian ingin ajak bicara. Dan yang ketiga, medianya. Saat ini cara menyampaikan pesan bisa juga melalui media sosial, contohnya Instagram, Facebook, Twitter, melalui koran ataupun majalah juga bisa. Nah, tujuan komunikasi pemasaran yang pertama yaitu koneksi. Nah, di dalam komunikasi pemasaran ini menghubungkan suatu bisnis ataupun hal-hal yang lain dengan Anda dan pelanggan. Nah, baik itu berkomunikasi melalui buletin informasi ataupun dengan melalui forum media sosial tempat Anda bertukar ide, sarana komunikasi membuat Anda bisa terhubung dengan konsumen. Dan hal ini juga membantu membangun bisnis Anda dengan baik, membangun rasa kepercayaan dan keakraban terhadap koneksi Anda. Nah, yang kedua adalah masukan. Anda mendapatkan umpan balik ketika Anda memasarkan suatu bisnis kecil Anda ataupun hal-hal yang lain. Dan mendapat masukan itu bisa juga melalui langsung, bisa juga dengan survei atau kuesioner ataupun grup fokus. Nah, untuk meminta masukan kepada pelanggan membuat konsumen merasa diinvestasikan dalam melakukan bisnis Anda. Nah, karena di sini Anda juga menunjukkan sesuatu kepada mereka bahwa pendapat itu sangatlah penting. Masukan yang kalian terima, baik itu hal negatif atau positif, sesungguhnya membantu Anda untuk meningkatkan layanan, membedakan produk Anda dengan produk yang lain, dan melayani kebutuhan pelanggan Anda dengan baik. Nah, yang ketiga adalah edukasi. Contohnya ketika kalian berjualan asuransi, mungkin orang pertama tidak membutuhkan, tetapi ketika kita sudah melakukan edukasi terlebih dahulu seperti di media sosial ataupun kita bertemu orang, kita mengedukasi tentang asuransi, bisa juga orang yang sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik di suatu hari kemudian. Edukasinya itu juga bisa melalui website, promosi di Facebook, Twitter, Instagram, ataupun melalui Q&A dari bisnis Anda. Tujuan komunikasi pemasaran selanjutnya yaitu branding. Jadi setiap jenis komunikasi pemasaran yang kalian hasilkan akan berfungsi untuk memperkuat merek perusahaan Anda. Dan branding membangun bisnis dan layanan juga dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Hal ini sangat efektif dilakukan karena pesan dan citra perusahaan itu harus konsisten melalui semua materi pemasaran, periklanan, dan promosi perusahaan. Contohnya saja branding Alfamart, belanja puas harga pas. Selanjutnya adalah layanan. Layanan di sini juga sangat penting untuk meningkatkan bisnis Anda karena ketika konsumen merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, pasti konsumen akan kembali lagi membeli produk yang kita jual. Yang terakhir yaitu penjualan. Sasaran akhir komunikasi pemasaran ini adalah untuk meningkatkan penjualan ataupun produk yang kalian miliki. Dan ketika tetap berhubungan baik dengan pelanggan, memperlakukan mereka sebagai aset berharga dan mengundang umpan balik, nantinya akan membangun fondasi untuk membangun hubungan jangka panjang yang sangat menguntungkan. Nah, nantinya hal ini dapat menyebabkan bisnis yang berulang. Contohnya pelanggan yang membeli produk Anda terus-menerus berkali-kali dan memberikan kesan positif dan bisa bercerita kepada masyarakat yang lain, contohnya teman-temannya ataupun saudara-saudaranya ketika membeli produk yang Anda jual, nantinya mereka merasa puas dan orang lain pun juga bisa membeli produk yang Anda miliki. Demikian penjelasan saya tentang komunikasi pemasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.